Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat 26 Februari 2021. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang tidak kalah penting lagi, mudah-mudahan kita dikasih semangat untuk terus menuntut ilmu, belajar, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Anak-anak sekalian, yang Bapak cintai dan banggakan, baik yang mengikuti secara Zoom meeting maupun yang live streaming di YouTube, marilah kita memulai untuk melakukan pembiasaan hari Jumat. Tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pembiasaan Jumat yang kemarin, tanggal 19 Februari 2021, ternyata siswa kelas 7 yang mengisi link laporan itu hanya 40 orang saja. Jadi yang kemarin Bapak sampaikan link laporan sebagai bukti kamu sudah mengikuti kegiatan pembiasaan. Kelas 7 itu hanya 40 orang dari 274 orang. Berarti hanya sekitar 15% saja yang mengisi link atau melaporkan. Ini kalau dilihat diagramnya seperti ini, ternyata yang paling banyak yang melaporkan adalah kelas 7A. Terima kasih kepada kelas 7A. Kemudian kelas 8 yang melaporkan hanya 51 orang, sekitar 17%. Dan yang paling banyak melaporkannya adalah kelas 8G. Dan yang terakhir kelas 9, dari 302 orang, hanya 86 yang mengirimkan laporannya, yaitu sekitar 28%. Dan yang paling banyak adalah kelas 9C dan 9F. Selanjutnya, Bapak ingatkan kembali bahwa di sekolah kita selalu mengadakan pembiasaan keagamaan. Yang pertama, pembiasaan harian, yaitu setiap hari sebelum mulai belajar membaca Al-Quran minimal 5 ayat. Jadi tolong, meskipun guru tidak menyuruh, kamu dengan kesadaran sendiri, sebelum PJJ dimulai jam pertama, maka terlebih dahulu kalian ambil air wudhu, kemudian baca Quran minimal 5 ayat saja. Itu pembiasaan harian. Kemudian pembiasaan mingguan, yaitu setiap hari Jumat, seperti sekarang ini, yaitu melakukan sholat duha minimal 2 rakaat, dan membaca surat Al-Kahfi minimal 10 ayat. Nah, mudah-mudahan pembiasaan ini terus kamu lakukan di rumah sehingga menjadi pembiasaan, menjadi kebiasaan yang baik dan menjadi karakter, sehingga mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah, karena Allah mencintai pekerjaan manusia yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Jadi lakukan pembiasaan ini meskipun sedikit, tapi kalau terus kontinu istiqomah, itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Anak-anak sekalian, Bapak ingin melanjutkan lagi sebelum kita mengadakan pembiasaan baca surat Al-Kahfi. Insya Allah setiap hari atau setiap minggu
Sebelum kita mulai membaca surat Al-Kahfi, Bapak akan menyampaikan dulu materi Pak pinjam ya, ini udah mulai Al-Quran. Karena Bapak sudah sampaikan minggu-minggu kemarin bahwa kita bercita-cita ingin menjadi ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Itu adalah orang yang mengamalkan 5M. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang mau memahami Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, kalau bisa menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan, mengajarkan lagi kepada orang lain. Kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran dan tidak tergolong orang yang lalai atau orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Anak-anak sekalian, minggu kemarin sudah Bapak sampaikan. Langkah pertama adalah kita harus membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran ini ada langkahnya. Tidak mungkin kamu ujug-ujug bisa baca Quran. Berarti ada langkahnya. Pertama adalah belajar membaca Al-Qurannya. Bagi siswa yang masih belum lancar atau belum bisa baca Quran, Bapak PR-kan, tugaskan silakan cari guru di rumah untuk belajar baca Quran. Karena belajar baca Quran ini hukumnya wajib. Orang Islam tidak bisa baca Quran, itu hukumnya dosa besar. Sekarang banyak sekali metode yang bisa mempercepat baca Al-Quran. Di antaranya sudah populer ada metode Iqra atau Umi dan sebagainya. Silahkan, apapun metode, yang penting kamu bisa baca Quran. Tapi dengan catatan baca Quran ini tidak bisa kamu belajar otodidak sendiri. Belajar Al-Quran mesti harus ada gurunya. Bahkan harus bisa berhadapan dengan gurunya supaya ketika gurunya baca, kamu bisa melihat sehingga bisa membacakan sesuai yang dibacakan oleh guru. Dan ketika kamu ada kesalahan, gurunya bisa memperbaikinya. Jadi tidak bisa lewat YouTube belajar sendiri, tapi minimal harus ada interaksi langsung. Dalam bahasa Arab namanya talaki, harus langsung berhadapan dengan guru. Itu kalau belajar baca Quran. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Kalau sudah bisa membacanya, maka harus dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu adalah belajar tajwid dan tahsinnya. Karena baca Quran itu tidak sama dengan baca Quran atau baca tulisan yang lain. Karena baca Quran itu ada tata caranya. Ada yang harus baca panjang, pendek, ada yang harus dibaca berdengung dan sebagainya. Itu ada dalam ilmu tajwid. Karena kalau kita baca Quran, yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek, itu bisa merubah arti. Maka kewajiban kita yang kedua adalah belajar tajwid dan tahsin. Kemudian langkah ketiga, kalau sudah lancar, bisa menerapkan tajwidnya dalam bacaan sehingga bacaannya menjadi tahsin, menjadi bagus, maka lakukan yang ketiga, yaitu baca Quran tiap hari. Moto kita adalah tiada hari tanpa baca Quran. Karena jangan sampai kita termasuk orang yang lalai terhadap Al-Quran. Maka baca minimal sebelum belajar 5 ayat baca Al-Quran. Atau biasakan sebelum atau pada maghrib atau pada subuh baca Quran terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru yang kedua, yaitu memahami. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan dulu ke langkah yang kedua, yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Yang langkah pertama Bapak PR-kan, silakan bagi yang belum bisa baca Quran untuk belajar, karena sekali lagi belajar baca Quran itu hukumnya wajib. Karena ada peringatan Allah dalam surat Toha ayat 100, Allah berfirman, man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamah wizra. Barang siapa yang berpaling darinya atau dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat. Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran adalah orang yang tidak bisa baca Quran dan tidak mau belajar baca Quran.
Nah, maka itu jadi dosa. Nah, kecuali kalau kita lagi belajar, kemudian bacanya masih terbata-bata, masih salah juga, itu dimaafkan. Bahkan Allah tetap memberikan pahala 2 pahala. Oleh karena itu, terus kita belajar untuk baca Quran. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita akan belajar sekarang ilmu tajwidnya. Karena ada perintah Allah dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Nah, apa yang maksud dengan tartil? Nah, menurut Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan tartil adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi kita harus membaca Al-Quran itu pakai ilmu tajwid dan tahu tata cara atau tempat berhentinya. Nah, itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Maka wajib kita belajar ilmu tajwid dan menerapkannya ketika kita baca Quran. Nah, kita sekarang sedikit-sedikit belajar ilmu tajwid dan tahsin. Yang pertama, langkah pertama adalah Bapak ingin memperbaiki dulu bacaan yang sering dibaca oleh siswa, sudah umum, sudah terbiasa, merubah lagam atau irama ketika baca Quran. Minggu kemarin sudah Bapak contohkan, kalau di kelas di mana saja, kalau Bapak nyuruh anak-anak untuk baca Quran, pasti iramanya seperti ini. Maaf nih. Pasti bacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bukan tidak boleh seperti itu, boleh. Tapi asal benar tajwidnya, panjang pendeknya. Tapi terkadang dengan irama tersebut, baca tajwid yang 2 harokatnya, madnya, mad tabi'inya terkadang ada yang panjang, ada yang pendek. Seperti syaitonir rajim. Nah, itu kepanjangan, padahal harusnya 2 harokat. Maka cara supaya tidak kepanjangan ketika menemukan mad tabi'i, bacanya diayun, jangan diluruskan. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu jadi itu enak didengarnya dan pas ketika membacakan mad tabi'i itu 2 harokat, tidak kepanjangan. Itu kemarin sudah Bapak sampaikan, kita ulang lagi. Silahkan supaya lebih jelas kita simak video berikut ini. Silahkan simak dengan baik. Ya, anak-anak sekalian, itulah bagaimana cara memperbaiki bacaan kita, terutama bacaan mad tabi'i atau mad asli yang dibaca panjang 2 harakat. Kenapa? Karena mad tabi'i ini banyak sekali dalam Al-Quran, hampir setiap ayat ada mad tabi'i. Maka jangan salah bacanya, jangan kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, maka caranya dengan diayun saja. Jadi Bapak ulangi, kita praktekkan nanti dalam baca surat Al-Kahfi. Jadi kalau kalian supaya baca Quran itu konsisten dengan irama dalam bacaan mad tabi'i, maka rumus yang pertama adalah ayu ayun. Ayu itu artinya ketika kita menemukan mad tabi'i, hurufnya ada 3, alif, ya, wawu, disingkat jadi ayu. Nah, seperti ini, alif, sebelumnya ada fathah, ya, sebelumnya ada kasroh, domah, sebelumnya ada wawu, sebelumnya ada domah, maka ini disebut mad tabi'i. Maka jangan kepanjangan, bacanya 2 harakat, caranya diayun saja. Kita praktekkan dalam baca ta'awud. Nah, langsung nanti kita akan praktekkan dengan baca surat Al-Kahfi. Nah, silakan anak-anak sekalian buka Al-Qur'annya, surat Al-Kahfi. Yang sedang berhalangan boleh sambil dengarkan saja, karena mendengar sama dengan orang
orang yang membaca Al-Quran tetap dapat pahala. Mau buka file berikutnya untuk keluar. Ya, silakan siap-siap. Kita akan baca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 saja karena waktunya. Ya. Mas. Ya, kita mulai anak-anak sekalian. Kita bacanya karena waktunya tinggal sedikit lagi, hanya 10 ayat saja. Sebelumnya Bapak ingatkan di ayat yang pertama, coba lihat di ayat pertama ini ada kalimat iwaja. Di sini berhenti, di atasnya ada tanda waqaf, tanda berhenti namanya saktah. Nah, saktah artinya kalau kita berhenti di sini harus berhenti sejenak, kemudian melanjutkan tanpa menarik nafas. Jadi saktah itu adalah berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan tanpa menarik nafas. Jadi bacanya seperti ini. Nanti kita praktekkan. Bapak contohkan dulu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, ketika baca walam yaj'al lahu iwaja, berhenti, kemudian lanjutkan tanpa menarik nafas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Sekali lagi, jangan menarik nafas, jangan gini. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, itu narik nafas nggak boleh. Ya, itu saktah namanya. Ya, kita akan mulai. Silakan diikuti. Kita sambil menerapkan yang mad tabi'i dibacanya di ayun saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah selesai baca Quran. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran kita selalu mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dan semangat untuk terus menuntut ilmu, belajar, dan mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa 'anna al-wala wal bala wal waba wal qashamkar was sayyiq wal mukhtalifa was shada'i wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك أنت السميع العليم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعل أولادنا من أهل الدير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah pas jam 8 kita sudah selesai mengadakan pembiasaan. Terima kasih kepada semua siswa kelas 8 yang telah mengikuti secara Zoom meeting dan kepada kelas 7 dan kelas 9 yang mengikuti di YouTube secara live streaming dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru juga wali kelas yang telah membimbing memotivasi siswa-siswinya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa kembali sekolah dengan normal, bekerja dengan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.